ayahnya munafik, namun anak-anaknya orang yang beriman dengan keteguhan iman dan kesempurnaan imannya kepada Allah dan Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih. Dan tidak menutup kemungkinan dari apa yang terjadi di masa mereka orang-orang munafik yang hidup di sekitar Rasul dan para sahabat minal mu'minin, menahan daripada rasa sabar yang berkepanjangan terhadap satu perkara yang dengan itu membuat malu anak terhadap orang tuanya, atau orang tua terhadap anak-anaknya, atau terhadap orang yang ada di sekitarnya, bahkan terhadap halayak ramai yang di mata umumnya manusia mengenal dan senantiasa mendapati orang tersebut. Namun dari kesemua itu, untuk kita mendapatkan ta'alim ilmu yang luar biasa ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan bagaimana cara kita mengambil sikap terhadap mereka, orang-orang yang memiliki sifat munafik. Rubbama itu bisa terjadi dan ada di dalam diri keluarga kita, darah daging kita, anak dan orang tua kita, atau kerabat daripada kita. Tidak ada cara yang paling luar biasa dan mendatangkan dari segala macam arah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengambil sikap dan menyikapi sifat-sifat yang tercela seperti itu, terkecuali kita mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan munafik, bagaimana saat dia meninggal dan ketika dia ingin sudah sampai ajalnya, tetap dia ingin mengambil dan meminta sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dengan akhlaknya yang mulia memberikan apa yang diminta olehnya. Bahkan di saat Allah memberikan pilihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi memilih satu pilihan yang termudah, artinya yang memiliki sedikit walaupun satu titik harapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tetap Allah yang maha bijaksana, yang maha adil, dialah zat yang menentukan, namun tidak memutuskan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala harapan dan keinginan yang besar dari Nabi Muhammad terhadap umatnya yang mengucapkan dua kalimat syahadat ya, secara sempurna ataupun hanya sebatas di lisan namun tidak di hati, ya, mana yang menjadi mana yang tampil dan yang terlihat di mata Rasulullah secara zahir, maka itu yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tersimpan di dalam sarair diserahkan kepada Allah taala. Keluarkan jenazahnya padahal sudah masuk ke dalam liang kuburnya.
Diletakkan Rasul SAW kepalanya si mayit ini, pemimpinnya orang munafik, di pahanya Nabi, di lututnya Nabi. Kemudian diusap Nabi dan ditiupkan jenazah itu oleh Nabi, menunjukkan itu adanya harapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk si mayit sebelum menghadap Allah. Ya, sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan istighfar. Artinya memohonkan istighfar ini permohonan maaf dari yang meminta, yang memohon, permohonan ampun dari yang meminta dan yang memohon untuk mereka yang diistighfarkan. Dan kita semua mengetahui yang diistighfarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Munafikin, orang yang sangat benci dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, yang selalu memfitnah Nabi, keluarga Nabi, mengadu domba, memecah belah kaum mukminin dengan perbuatan dan perkataan-perkataannya di belakang Rasul. Tapi ketika berada di hadapan Rasul, dia menafikan atau mengatakan tidak betul apa yang didengarkan oleh Rasul. Namun Nabi tetap memohonkan dengan pilihan yang telah diberikan sama Allah untuk mengistighfarkannya, memintakan istighfar atas jenazah pemimpin pentolan orang munafik di masa Nabi. Ya, rajanya orang munafik ini. Pemimpin, namanya pemimpin itu dia nomor satu ya. Kepala daerah ya, nomor satu ya, kepala daerah ya. Kepala negara dalam satu negara, presiden. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya itulah. Dialah orang-orangnya terhadap orang-orang munafik yang ada. Ya. Setelah Nabi mengistighfarkan untuknya, turun wahyu Allah, istaghfir lahum wala aula tastaghfir lahum, ya. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kau mintakan istighfar atau tidak sama sekali memintakan istighfar, kalaupun kau memintakan istighfar ya Muhammad untuknya orang-orang munafik dan semisalnya sebanyak 70 kali, maka aku tidak akan memberikan ampun, kata Allah. Karena mereka, apa sebabnya? Mereka kufur, mereka ingkar kepada Allah dan Rasul hanya sebatas lisan saja, tapi hatinya Allah yang Maha tahu. Ya, di sini sisi kemanusiaan dan akhlak yang Nabi tampilkan ya sebagai panutan kita ketika kita mendapatkan perihal seperti ini. Jangan kita melihat dan mempelajari, mengetahui, berusaha mencari, oh ini hatinya ini munafik ini orang ini, pembual ini hatinya itu intik. Tahu isi hati orang. Ya. Kalau dia sudah menampilkan sisi lahiriahnya yang baik, seperti dia minta maaf, ya tidak usah ente taftish ala qalbi. Di dalam hatinya tidak usah ente cari tahu. Kalau ente cari tahu hatinya, berarti kita udah keluar dari manhajun Nabi. Kita udah keluar dari tuntunan Nabi. Ya. Wah, Nabi tahu kalau dia munafik, tapi sikap Nabi di sini menuntun kita umat setelahnya agar tahu bagaimana cara bersikap ketika di hadapan kita orang-orang yang munafik. Wa wasful munafiqin ila yaumil qiyamah, enggak bakal pernah hilang. Ya. Walaupun gembong dan pentolan udah selesai di masa Nabi, tapi konco-konconya banyak. Akar-akarnya masih ada. Karena itu adalah sifat. Sifat itu adalah karakter, tabiat. Ya. Bukan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Bisa. Namun ada gambaran orang yang menghilangkannya dengan mudah dan gampang. Di sisi lain ada orang yang agak butuh waktu, kesungguhan, dan pertolongan dari Allah untuk menghilangkan daripada sifat-sifat munafik. Ya.
Karena orang yang memiliki ciri sifat munafik seperti yang sudah kita uraikan di pertemuan sebelum-sebelumnya, walau kau bacakan Al-Quran, tidak akan didengarnya. Kau bacakan hadis Nabi Muhammad di telinganya, masuk kanan keluar kiri. Hingga Allah katakan, walaupun didatangkan malaikat secara jelas, ya, yang keluar dari mulut mereka apa? Orang-orang munafik. Berapa banyak ayat yang sudah dibacakan daripada firman Allah Ta'ala akan sifat-sifat munafik ini. Itu sihir, semua ujung-ujungnya sihir. Ya, sihirun mustamir, yang berkepanjangan, berketerusan, berkelanjutan, itu sihirnya Muhammad. Walaupun malaikat diturunkan, mereka menyaksikan malaikat, itu sihir. Nah, itulah sifat orang munafik. Al-Quran dibacakan, didengarkan. Kalau orang beriman, ya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kan munafik nih. Kalau munafik bacakan Al-Quran dah lewat, bacakan hadis lewat, Al-Quran dibacakan lewat, apalagi selain Al-Quran yang lebih afdol. Adakah selain Al-Quran yang lebih mulia daripada perkataan dan ucapan atau kalimat? Wahyu samawi, ya, firman Allah yang diibaratkan, ditampilkan dalam berbentuk bahasa dan huruf. Ya, karena tidak ada yang tahu hakikatnya bagaimana Allah berbicara, dan Dia maha berbicara. Ya, tapi melalui wahyunya tertulis dalam bahasa di mana nabinya diutus untuk bisa difahami oleh umat manusia yang ada di masa itu dan setelahnya. Ya, tidak akan bisa terima. Orang munafik itu cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi orang yang beriman disifatin juga sama Allah. Ya, agar kita tahu kita ini berada di kategori yang mana. Sesungguhnya saja orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar dia punya hati. Dia punya hati langsung dengar nama Allah, disebutkan nama Allah, mulai dia punya hati itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, kalau dibacakan kepada mereka orang-orang beriman ayat-ayat Al-Quran. Nah, nih kalau bedanya munafik sama orang mukmin. Ya, kalau mukmin ya tadi tidak dianggap sama di ayat Quran. Tapi orang beriman, kalau dibacakan ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, wahyu Allah, firman Allah di telinga orang-orang yang beriman, zadathum iman, imannya bertambah, takutnya sama Allah bertambah, taatnya kepada Allah diperketat. Apa yang bisa merugikannya, apapun yang bisa menghancurkannya, apapun yang bisa membinasakannya, ya, tidak akan pernah dia lakukan. Kenapa? Karena dia telah diingatkan. Ya, telinganya didengarkan, masuk itu meresap ke dalam hatinya, ke dalam imannya, zadathum imana, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka nih orang-orang beriman bertawakal. Ya, bertawakal. Tapi orang-orang yang munafik tidak seperti itu pada hakikatnya. Ya, dan memang realitanya seperti itu. Ya, tidak akan pernah mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi karena terlalu besar kebenciannya, rasa hasutnya, terlalu banyak penyakit hati yang dipelihara di dalam hatinya, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana yang baik untuknya, mana yang tidak baik untuknya, mana yang memuliakannya, mana yang menghinakannya, mana yang mengangkat derajatnya, mana yang menghancurkan nih dirinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tertutup mahjub dengan semua penyakit hati yang dipeliharanya. Allah jaga hati kita, insya Allah. Allah lindungi hati kita selalu. Allah bentengi kita punya hati daripada wasful munafikin. Amin ya rabbal alamin. Oh, ente istighfarkan atau tidak? 70 kali kau istighfarkan, tetap tidak kau ampunin, kata Allah. Tapi kata Nabi, jikalau lebih dari 70 kali istighfar masih ada harapan Allah mengampunkan, aku akan lakukan. Karena Nabi diberikan pilihan. Ya, Allah bilang 70 kali istighfar kau mintakan untuknya, tidak bakal kau ampun ke ya Muhammad. Tapi Allah memberikan pilihan kepada Rasulnya Muhammad.
Ya, seolah-olah Nabi mengatakan, ya Rob, kalau seandainya 70 yang kau batasi untuk memintakan ampun tidak kau terima, umpama aku melampaui 70 dan kau menerima taubatnya atau menerima istighfarku untuknya si munafik ini, maka akan aku lakukan, kata Rasul. Akhirnya Nabi mendirikan sholat. Setelah Nabi mendirikan sholat untuk mereka, turun lagi ayat dari Al-Quran, dari firman Allah, wala tusalli ala ahadin min ala man ma ala ahadin minhum mata abada. Jangan pernah sholati orang yang mati di antara kalian, maksudnya orang munafik. Ini perintah sudah Allah, dari Allah. Selama-lamanya Allah, selama-lamanya jangan disolati ya orang-orang yang munafik. Berarti parah, orang munafik ini lebih parah dari kafir. Wala tagum ala qabri, jangan diziarahi, jangan berdiri di atas kubur, yang mendekat ke kuburannya enggak boleh. Innahum kafaru billah, mereka kufur kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Fasik itu mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Matal maru ala ma'asya alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Ya. Seperti itu kan yang dikatakan, manusia itu mati sebagaimana dia hidup dan bangkit sebagaimana dia mati. Wafhamu. Ya, cukup dari satu kalimat tersebut untuk menjadi penentu bagi diri kita masing-masing, saya dan Anda. Ya. Manusia itu mati sebagaimana dia hidup dan bangkit nanti sebagaimana dia mati. Ya. Mati kita sebagaimana kita hidup, bangkitnya kita nanti sebagaimana kita mati. Ada orang yang waktu hidupnya lalai banyaknya kepada Allah, jauh dari Nabi Muhammad, khawatir nanti mati dalam keadaan lalai dan jauh dari Nabi Muhammad. Karena ada orang mati sebagaimana dia hidup, nanti dibangkitkan sebagaimana dia mati. Gimana sih matinya? Loh, matinya waktu dia hidup aja jauh dari Allah, berarti dia bangkit nanti jauh dari Allah. Ya. Dan itu berlaku untuk saya dan kalian. Allah jaga kita, Allah muliakan umur dan waktu kita, diberkahin sisa umur kita untuk selalu taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di tahun ke-9 itu juga Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sebagai perwakilan yang mewakili beliau alaihi salatu wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Padahal Rasulullah SAW itu sangat rindu sama kota suci Mekah, Baitul Al-Haram, tanah kelahiran beliau. Ya, seperti kalian lahir di mana, kesini cuma hijrah ke Tarakan. Ya, tidak mungkin kalian tidak rindu dengan tanah kelahiran kalian. Ya, tanah kelahiran kalian. Kaliannya bukan anak-anak kalian. Ya, mungkin anak-anak kita lahirnya di sini, tapi kaliannya itu besarnya di mana dan memang aslinya kita di mana. Udah, aslinya Nabi di Mekah, akhirnya di Mekah, besarnya di Mekah, bukan di Madinah. Bagaimana tidak Nabi merindukan kota Mekah? Belum jauh dari meninggalkan kota Mekah, dari waktu peristiwa hijrah diusir sama Sahibul Bait. Yang usir ya Sahibul Bait, yang diusir yang punya rumah gitu lah. Sama-sama bangsa Quraisy. Ngusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanah kelahiran beliau diusir Nabi. Belum jauh dari keluar dari kota Mekah, Rasul saat itu dengan Sayyidina Abu Bakar sempat singgah, berhenti sebentar dan melirik ke belakang arah ke kota suci Mekah. Ya, menunjukkan makna berat Nabi meninggalkan kota Mekah. Lalu beliau mengatakan, innaki la ahabbul bilad ilayya. Fi sahih Muslim, innaki wallahi, sampai bersumpah bawa nama Allah Nabi. Innaki wallahi la ahabbul bilad ilayya. Engkau wahai bumi Mekah, demi Allah bumi yang paling aku cintai. Tidak ada selain kau, kata Nabi. Ya, karena di situ lahirnya beliau, besarnya beliau. Di situ ada rumah Allah dari zaman Nabi Ibrahim pertama kali membangun Baitullah Al-Ka'bah. Ya, memakmurkan ke Masjidil Haram bil ibadah. Ya. Walaula amrul hijra min Rabbi
Mataraktuki, kalau bukan perintah hijrah dari Allah, tidak bakal ku tinggal. Walaupun orang-orang kafir musyrik itu menghalangi dakwaku, menyiksaku, bahkan sampai mungkin aku harus mati di tangan mereka, tidak bakal ku tinggalkan kota Mekah. Tapi ini perintah dari Allah, dan aku adalah makmur, orang yang diperintah. Ya, Allah yang memerintah, aku yang diperintah. Maka sebagai orang yang diperintah, wajib untuk mengikuti yang memerintah. Udah, jalanlah Nabi pindah ke kota Madinah. Ya. Tapi memang sunnatullah fil alam. Nabi SAW itu memang lahir di kota Mekah, tapi tanah yang diciptakan untuk yang diambil untuk menciptakan Nabi itu dari mana Nabi di mana Nabi dimakamkan. Ya. Jadi kita ini ya termasuk daripada makna hadis berkaitan dengan asli kehidupan makhluk hidup, ya, entah manusia, binatang, dan lain sebagainya, hewan. Di mana kita meninggal dan dikuburkan, sebetulnya disitulah tanah kita diambil sebelum diciptakan. Sebelum diciptakan. Makanya para ulama, aulia di kota Tarim itu kalau udah 40 tahun umurnya ke atas, banyak berharap sama Allah, minta sama Allah dijadikan turbah tanah dia yang dia diciptakan itu, ya, dari kota Tarim tanahnya. Kalau udah 40 tahun ke atas itu jarang keluar. Apalagi udah 50 deh banyak mendep di kota Tarim. Walaupun ada masih yang keluar dakwah, tapi kebanyakan orang-orang dahulu daripada ulama, orang-orang Tarim itu yang paham, mereka tidak mau keluar dari kota Tarim. Ya. Dengan membawa harapan dan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan matinya di Tarim. Nah, berarti menunjukkan dia tanah waktu dia diciptakan diambil dari kota Tarim. Tidak salah juga, bahkan satu kemuliaan kalau kita memohon meminta kepada Allah, Allah matikan aku mungkin di kota suci Mekah atau di Madinatul Munawwarah atau di tempat-tempat yang mulia, Baitul Maqdis misalnya. Ya. Atau ente lagi haji umroh meninggal, berarti memang dari situ tanahmu. Cuma engkau lahirnya di Indonesia. Itu. Wa Nabi dari tanah yang dimakamkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di situ diambil dan diproses. Tapi lahirnya di kota Makkah. Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menunaikan ibadah haji di tahun ke-9 dikarenakan asbab. Ya. Selain dari banyaknya orang-orang yang mendatangi Nabi di kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka, ya, dinamakan itu tahun Al-Wufud. Al-Wufud itu rombongan, gelombang orang yang banyak datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu daripada makna idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebab yang kedua, karena Nabi masih mendapati dan mendapatkan informasi mereka orang-orang musyrik yang ada di kota suci Mekah kalau menunaikan ibadah haji itu dalam keadaan masih menggunakan tradisi mereka, orang-orang bangsa jahiliyah. Ya. Dan itu mengganggu daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Pada hakikatnya ibadah haji itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim, anak keturunannya, itu dengan praktek ibadah dan manasik sesuai dengan tuntunan agama tauhid. Sampai ketemu dengan orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan pengaruh yang didatangkan, keyakinan yang merusak daripada manasik secara tauhid ini. Dan mereka orang musyrik di kota Mekah kalau menunaikan ibadah haji itu telanjang.
Telanjang, betul-betul telanjang. Kayak bayi baru dilahirkan. Tidak menggunakan apapun. Ya, tidak menggunakan pakaian sama sekali. Dengan keyakinannya. Wah, Nabi tidak mau yang seperti itu. Makanya salah satu sebab yang menunda kerinduan Nabi untuk sampai setelah peperangan Tabuk ke kota Mekah, kembali menunaikan ibadah haji di kota Mekah, ya karena orang-orang musyrik yang masih menunaikan ibadah haji dalam keadaan telanjang. Orang musyrik menunaikan ibadah haji, ya itu ritual ibadah. Ritual ibadah, tradisi bangsa Arab. Ya. Ketika datang musim haji, mereka memakmurkan Masjidil Haram, Baitullah Al-Ka'bah itu. Dengan cara mereka dan tradisi masing-masing. Ada yang datang dari ujung Arab sono dengan bawa tradisi begini cara ibadah dan manasik tawafnya. Yang dari sini begini, orang musyrik yang ini begini caranya. Ya. Itu pun dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, ini yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini, itu mau dihapus sama Nabi SAW, sehingga ya tidak ada lagi ibadah haji yang dilakukan, baik itu dari manasik apapun yang berkaitan dengan haji dan umroh, terutama masalah tawaf fil Ka'bah, kecuali kembali sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, ya. Sama seperti Hajar Aswad, salah satu batu yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebagai cindera mata, ya. Cindera mata atau cindera? Cindera mata, ya. Kalau cindera mata, bonyok biji matanya. Nah, cindera mata, biar apa? Maksud Allah, biar kau wahai Adam selalu ingat kepada surga yang penuh dengan kenikmatan yang tadinya kau berada di situ, namun termakan bujuk rayu iblis. Aku keluarkan kau dari surga. Nah, aku berikan satu bongkahan batu surga. Ya, yang kedua, yang selalu melekat pada dirimu, di tubuhmu. Ya. Apa di antara yang melekat di tubuh kita? Warna surga. Apa warna surga? Warna surga itu yang ada di kuku tanganmu. Ini salah satu warna surga yang masih diberikan sama Allah. Warna kukumu apa? Hah? Warna kuku kalian apa? Sekarang saya tanya, kenapa sebagai ulama mengatakan di antara warna surga itu Allah letakkan di setiap manusia, mulai dari Nabi Adam itu ada kuku, ya. Kalau saya tanya, warna kulitmu apa? Ada yang hitam, ada yang sawo mateng, ada yang putih, betul? Ya. Ada enggak? Mungkin enggak ada orang mengatakan warna kulit saya pelangi. Ya, Beb, warna kulit saya tergantung hari. Kalau Senin ini, Selasa berubah lagi. Gitu. Adakah orang seperti itu? Enggak. Ya. Tapi kalau kuku, nah sekarang saya tanya, apa warna kuku kita? Yang ada saat itu aja warna kuku ente apa? Ada ungunya enggak? Ada. Ada putih-putihnya enggak tulang? Putih tulang warnanya. Semakin mendekati ke dagingnya, ujung kuku, agak ke ping-pingan gitu ya, ping-ping sidau gitu ya. Sekarang coba kalian tekan kuku kalian. Berubah enggak dia? Berubah lagi. Warna apa itu namanya? Putih telur, hijau telur, apapun lah. Nah sekarang kalau kulit ente seperti ente lakukan seperti itu, berubah kulit ente? Hah? Coba cubit, baru dia berubah. Ya. Makanya sebagai ulama mengatakan kuku ini, warna kuku ini kalau ente tekan dia berubah-berubah dia. Kalau orangnya kulitnya putih loh lebih jelas lagi dia. Ya. Semakin hitam kulitnya mungkin ditekan semakin putihnya lebih banyak. Ya. Cobalah yang merasa dirinya hitam. Cek.
Ini salah satu warna surga yang Allah masih titipkan di badan kita manusia. Biar kita ingat, makanya kenapa kalau seandainya kita tasyahud akhir, itu disunnahkan melihat telunjuk kita dengan agak diangkatkan sendiri sedikit. Melihat telunjuk itu yang dilihat kukunya. Nah itu ada warna, biar ente ingat sama surga. Ente dulu di sana. Kita ini dulu di sana, abah kita nih. Ya, Nabi Adam pertama, ibunda kita Hawa ada di sana. Termakan dari bujuk rayu iblis, syaitan, akhirnya kirim ke dunia. Bahkan Nabi Musa sempat protes. Satu-satunya nabi yang protes kepada Nabi Adam, Nabi Musa, kalau bukan karena engkau mengikuti bisikan syaitan, manalah mungkin kami ini ada di dunia. Kita di surga itulah. Kenapa juga didengarkan tuh bisikan syaitan? Ya, jadi intinya setiap orang yang mengikuti bisikan iblis pasti sengsara, pasti binasa, pasti celaka, pasti mudarat. Ya, sebagaimana hal itu terjadi, begitu juga tidak mungkin akan datang kebaikan melalui tangan orang-orang yang tidak beriman. Pahamin itu. Tidak ada kebaikan dan Allah tidak akan pernah mempersilahkan kebaikan itu datang melalui tangan orang-orang yang tidak beriman. Tapi kebaikan itu datang kepada Sayyidil Aqwan, Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang selalu berjalan di jalannya Nabi, yang tidak keluar daripada manhajnya Nabi, itu kebaikan pasti datang melalui mereka. Tapi kalau melalui tangan orang-orang beriman, la wallah, tidak bakal Allah berikan itu kesempatan. Ya mungkin secara zahir dia baik, itu daripada tabiat baiknya. Ya, tapi kalau yang dipretel-preteli dalam hatinya, Allahu a'lam. Ya, kebaikan yang bagaimana bisa didatangkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, yang ada dia mau menyeret kita masuk ke dalam jurang neraka seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an. Allah sudah mengatakan seperti itu, ya. Maka tidak seharusnya bagi kita orang yang beriman kepadanya meragukannya. Ya, karena ketika timbul was-was dan keraguan, nah sekarang iblis bermain di hati, di telingamu sebagaimana dulu dia pernah bermain di telinga dan hati Nabi Adam. Lalu didengar sama Nabi Adam, diusir sama Allah, dikeluarkan dari kehidupan surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yahdurul musyrikun fayatufuna urah fala uhibbu an ahajja hatta la yakunu dzalik, sabda Nabi. Hanya saja orang-orang musyrik yang hadir ketika tawaf dalam keadaan telanjang, dan aku tidak mau pergi haji selagi itu masih berlaku, kata Rasulullah SAW. Tidak mau aku haji kalau itu masih mereka lakukan. Fa'arsala Abu Bakar. Akhirnya diutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW sempat mengutus Imam Ali walaupun ta'akhir, terlambat, ya, dengan membawa 30 atau 40 awal dari surat At-Taubah agar diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu surat At-Taubah turun dari awal surat At-Taubah bara'atu minallah wa rasulihi, ya. Itu sampai ayat ke-30 atau 40 ayat, dari 1 sampai 40 itu ayat yang Sayyidina Abu Bakar udah jalan duluan sama rombongan, baru turun firman itu. Ya, surat At-Taubah itu Allah membebaskan zatnya, dirinya dan Rasulnya Muhammad SAW daripada orang-orang musyrik, kecuali mereka yang memiliki perjanjian dengan Nabi SAW. Ya, maka dikasih kelonggaran sama Allah jangka waktu 4 bulan. Ya, dari sejak kapan? Dari mulai masuk Yauman Nahar, hari Arafah. Ya, berarti kalau hari Arafah Dzulhijjah, ya, 10 Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah apa? Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tambah 10 hari. Tambah 20 hari. Genap 4 bulan.
Itu kelonggaran yang Allah kasih untuk orang-orang musyrik. Mau masuk Islam atau keluar dari Mekah. Nah, itu pilihan yang Allah berikan kepada mereka. Dengan waktu 4 bulan. Yang sudah memiliki perjanjian dengan Rasulullah, maka selesaikan waktu perjanjiannya. Yang tidak ada sama sekali kaitan dengan perjanjian dengan Nabi. Maka diberi waktu 4 bulan. Selagi mereka tidak melanggar perjanjian tersebut atau mereka memusuhi Nabi melalui orang-orang yang memusuhi umat Islam, ya, maka itu perjanjian bisa dihilangkan dan didirikan, dikibarkan bendera peperangan dari kaum muslimin, menunjukkan Allah ingin tahun itu selesai sudah. Tidak ada lagi orang-orang musyrik yang masuk ke perbatasan hududul Makkah, apalagi tawaf di Ka'batul Musyarrafah dalam keadaan oryan telanjang, ya, dalam keadaan oryan telanjang. Jadi 4 bulan kesempatan itu dikasih sama Allah. Rawahul Bukhari fi Kitabil Maghazi an Abi Hurairah anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fil hajjah allati amara 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatul wada' yaum an-nahar fi rahatin yu'dhanu fin nas. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sungguh Sayyidina Abu Bakar Siddiq diutus oleh Rasul untuk menunaikan ibadah haji dan memerintahkan kepadanya dan menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai amir atau pemimpin di dalam perjalanan haji tersebut, serta mengumumkan kepada orang-orang yang ada di sekitaran Mekah dan di dalam kota Mekah minal musyrikin, ya, la yahajju ba'dal 'am musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Bilang Rasul kepada Abu Bakar, umumkan, iklankan, kasih tahu, tidak ada lagi setelah tahun ini kalian orang-orang musyrik boleh menunaikan ibadah haji. Ya. Dan tidak boleh tawaf di Baitul Atiq, Al-Ka'bah maksudnya, dalam keadaan telanjang. Umumkan itu ya Abu Bakar. Ya, baru turun 40 ayat daripada awal surat At-Taubah dan Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membawa ini 40 poin daripada firman Allah, wahyu Allah ini, dan dibacakan di kota Mekah sono. Biar semua penduduk kota Mekah minal musyrikin mendengarkan dan mentaati. Kalau seandainya mereka tidak mentaati atau bersekongkol mengatur strategi, nah di situ di antara ayatnya mengatakan dimanapun kalian mendapati orang kafir, orang musyrik, bunuh, kata Allah. Intai mereka, awasi mereka. Dimanapun kalian mendapatkan, kata Allah, ya, bunuh mereka. Kejam ya Allah ya. Katanya Allah adil. Ya. Beb, kan namanya jihad itu berperang di jalan Allah itu kan ketika orang kafir menyerang kita, baru kita sabar. Nanti dijelaskan semua sama ulama itu. Ya. Tidak mungkin Allah menurunkan ayat kecuali semua itu baik. Dan dia maha adil. Itu dulu inti telan. Jangan inti menafsirkan sendiri. Ya. Yang suka menafsirkan dengan pendapat dia sendiri itu umumnya siapa? Ayo. Satu ayat aja yang berani mereka tafsirkan sendiri. Kaum Hawa di bawah sana. Fankihu minan nisa'i ma tabalakum minan nisa'i fasna wasulasa wa waruba. Jika kalian mampu nikahi perempuan yang kalian suka, yang kalian ingin, 2, 3 atau 4. Nanti berani nafsir ke sendiri. Nah, tapi kalau ibu-ibu tafsirnya keluar langsung. Apa tafsirnya? Gak terima, dolim,
Wah, keluar macam-macam bahasanya. Wah, zolim, lapang, hianat. Wah, panjang apalagi tuh. Dengernya tuh kadang-kadang kalimat yang seperti itu. Masa Allah nurunkan ayat seperti itu untuk mendolimi hambanya? Pakai akal. Tuh. Pakai akal. Akan datang zaman masa kaum wanita memohon-mohon kepada suaminya agar menikahi fulanah daripada dia khawatir daripada dia melakukan perbuatan maksiat dan zina. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ngalami kita masa itu. Wah, anak kita. Kalau orang yang suka menikah, diaminkan ya itu. Ya. Istrinya memohon-mohon sama suaminya, tolong mas, tolong kau nikahi fulanah, itu kasihan dia. Ya. Kalau tidak nikahi nanti dia, naudzubillah, melakukan ini itu bakal datang nanti masanya, kata Rasul. Bima'na al-hadits. Mudah-mudahan tidak kita alamin. Ya. Kalau yang hobi kawin, mudah-mudahan ngalamin. Dahlah Allah menurunkan tuh ayat. Kalian kalau seandainya melihat dari sisi Al-Quran yang kita imani cuma 2, 3, 4, ente tidak tahu keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani diperbolehkan berapa? Orang-orang Nasrani itu orang-orang Yahudi dulu nih ya, itu memperbolehkan menikahi perempuan itu sebanyak 70 wanita. Tapi itu dihilangkan sama mereka dengan rasio akal mereka sendiri. Karena mereka tidak ada panutan. Mereka tidak ada sandaran di dalam hidup mereka. Ya, bagaimana mau mereka bersandar kepada Allah kalau ayat-ayat atau kitab-kitab yang sebelum Al-Quran aja mereka rombak, mereka ganti? Bisa mereka melakukan begitu orang Nasrani. Kalau orang Nasrani tidak boleh lebih dari 40. Tapi mansuh, dihapus, dihilangkan. Bahkan kalau seandainya keyakinan mereka sekarang ini yang sudah menikah, kemudian menikah lagi, maka yang menikah yang istri yang pertama itu cerai. Otomatis. Tapi Islam kagak. Ada yang mengatakan 7. Ada riwayat mengatakan 70 itu orang Yahudi. Islam cuma 4. Ayo dari sisi perbandingan. Syukur-syukur ya Allah anugerahkan Islam wal iman. Kalau lakimu kawin lebih dari 1, maksimal 4. Ya. Maksimal 4. Siapa bilang 10 tadi? Hah? Siapa? Nggak ada 10, jangan asal ceplos-ceplos ya. Ini ayat Al-Quran yang saya bawakan. Nanti orang-orang yang nggak ngerti, nggak paham, yang awam itu menangkap ente punya omongan 10. Oh, itu yang melekat. Akhirnya dia kawin besar nanti punya bini 10, 4 maksimal. Bukan lebih dari 4. Boleh ente mau 10, tapi 1 harus dilepas dulu. Tetap 4 lagi. Nah itu ta'addad, bertambah. Silakan mau 100 juga nggak apa-apa, tapi maksimal 4. Ente mau nambah yang kelima, lepas dulu 1. Artinya ditalak dulu 1. Boleh kawin sama yang 5 ini. Tapi tetap statusnya 4. Mana boleh 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Yang kelima dan seterusnya itu tidak dianggap dan gagal, gugur, nggak sah. Ya. Contoh, ada laki-laki yang menikahi ijab qabul, saya terima nikahnya A B C D. A B C D E. Yang diterima A B C D, E-nya walaupun disebutkan waktu ijab qabul. Ya. Wa ala kulli hal, daripada firman Allah seperti itu tidak ada makna Allah mengatakan untuk sebagaimana yang umumnya orang-orang perempuan-perempuan yang tidak memahami zalim, pengkhianat dan lain macam-macam dia punya bahasa. La. Kaji betul-betul dari apa yang Allah firmankan. Seperti Allah bilang, kalau lewat sudah batasan waktu kalian mendapati orang-orang musyrik, bunuh, kata Allah. Sergap, serbu. Intai mereka karena sudah batasannya waktu yang ditentukan sama Allah lewat. Berarti Allah kejam dong? Agak. Ya.
Allah jahat dong, apalagi punya pikiran seperti itu. Allah nggak adil, Allah zalim, masa nyawa dihilangkan tanpa alasan? Tidak seperti itu, karena makna jihad ya pada hakikatnya aslinya makna jihad itu bukan sebatas untuk penyerbuan, pembelaan atau penyerbuan waktu diserbu baru dibalas. Pembelaan saat ada orang menyerang untuk membela diri. Yang menyerang orang kafir tentunya, bukan orang yang sama-sama beriman ya. Namun hakikat daripada jihad fisabilillah dikatakan Al-Imam Buti di sini, huwa yahdifu ila kalimatillah taala. Itu pertama. Apa? Untuk menegakkan kalimatullah di atas bumi Allah. Ya. Yang kedua, wa isyadata sarhul mujtama' al-islami as-salim, untuk menjadikan perkumpulan, menciptakan suasana perkumpulan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ya. Pada diri kita dimulai. Kalau kita tidak ada tuntunan Islam dari diri kita, di dalam diri kita sendiri, maka banyak permasalahan yang kau akan hadapi tak kunjung daripada jalan keluar kau bisa dapatkan. Yang kecil bisa kau besarkan. Karena tidak ada tuntunan Islam. Tidak ada tuntunan syariat. Ya. Adi bin Hatim ini orang Nasrani dulu. Karena dia tidak suka sama Nabi, dia hijrah ke bangsa Romawi. Di situ tertindas. Dan dia tidak betah dengan keadaan dirinya ini kayak diperlakukan seperti budak. Akhirnya dia berkata kepada dirinya, lebih baik aku balik ke Madinah dan kujumpai Muhammad. Umpama betul dia ini seorang raja, maka aku tahu mana yang tanda-tandanya. Ya, atau memang dia seorang nabi dan rasul, aku akan beriman kepadanya. Balik dia dari Syam menuju ke Madinah. Ya, dia mengenalkan dirinya. Nanti kita lalui ini fase ini. Ini namanya Amul Wufud, masa banyak orang masuk Islam. Tapi saya ceritakan secara global. Ditanya sama Nabi, siapa? Adi bin Hatim. Nabi tahu ini orang sangat benci sama Nabi. Saking dia takutnya, dia keluar menuju ke kota Syam. Dan Nabi tahu dia ini diantara pengikut bangsa Nasrani. Orang Nasrani itu lebih besar kemungkinannya untuk mengarah ke Islam, berbeda dengan orang Yahudi. Ya, kata Nabi, ente jadi tamu anak. Diajak Nabi SAW ke rumahnya. Di tengah-tengah jalan Nabi ketemu sama seorang wanita tua yang pengen berbicara sama Nabi, ngobrol, curhat. Mungkin ada masalah. Nabi berhenti, didengarkan sama Nabi. Silakan ya ummah. Ya, silakan ibu tua, apa yang mau disampaikan? Oh, ngobrol. Kulihat, kata Adi bin Hatim, kalau raja mana ada sikap seperti ini. Tidak bakal dia betah lama-lama ngadepin orang tua rentah kayak gini. Nabi dilayanin. Karena memang udah karakter Nabi dan akhlaknya seperti itu. Menghadapi orang miskin tahu bagaimana. Menghadapi raja-raja tahu bagaimana. Tapi kalau orang-orang yang raja, berpangkat, jabatan tinggi, ketemu sama orang tua di tengah jalan, tua rentak pakai tongkat, ngobrol. Enggak juga, belum tentu seperti itu. Dan bukan sifatnya mereka, para raja seperti itu. Wah, Nabi tidak. Didengerin, diladenin, dilayanin, disenengin sama Nabi. Sampai ini perempuan tua itu betah, nyaman, dan selesai dari urusannya. Baru dibawa ke rumah Rasul. Di dalam rumah Rasul dia lihat, mungkin rumahnya Nabi, seorang Nabi utusan Allah, istana. Marmer, tile, kursi, singgasana. Nyatanya kagak. Tanah rumah Nabi, lantainya dari tanah. Atapnya rumah Nabi bisa disentuh. Atap rumah Nabi bisa sentuh. Ini aja yang 3,5 meter atau 4 meter, ente masih kepanasan. Masih umep. Tahu umep? Uap. Rumah Nabi atapnya bisa disentuh. Bayangkan musim panas datang, bagaimana itu suasana di dalam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil daripada kulit binatang yang udah dibersihkan, udah disamak,
Kemudian Nabi lemparkan ke Adi bin Hatim, duduk ente di atasnya. Wah, Nabi duduk di mana? Di tanah. Kalau dia raja, tidak bakal seperti itu. Dipelajarin sama Adi bin Hatim untuk mendapatkan hidayah, pengen tahu Islam itu bagaimana. Wah, Rasul tahu. Ya. Nabi duduk di tanah. Dan aku lihat di rumah Rasulullah nggak ada piring. Nggak ada nggak ada piring. Nabi makan dengan kain, kain itu di atas tanah. Mana ada seorang raja seperti ini? Akhirnya dengan itu dia mendapatkan hidayah, beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ ya, kita bisa melihat bagaimana keamanan di dalam Islam itu betul-betul terjaga. Nabi memberitahu kepada Hatim, ya Adi bin Hatim, ya Adi, engkau bertanya kepada dirimu sendiri, bertanya-tanya di dalam dirimu ya, bahwasannya pengikut kaum muslimin, orang yang beriman itu miskin, fakir, tidak punya harta. Nanti kata Rasul, mereka akan didatangkan dunia oleh Allah, tidak diterima sama mereka, tidak dilirik. Dan itu terbukti kata Adi. Ya Adi, kau berkata-kata pada dirimu ya, bahwasannya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, yang maksudnya aku, kata Nabi, diriku, mereka selalu dihantui ketakutan ya, selalu dihantui rasa takut. Kau dengar baik-baik kata Rasul, nanti akan tiba waktu seorang wanita sendirian dari Syam ke Madinah, jalan tanpa pengawal dan tanpa ada yang mengganggu. Sendirian. Dari Syam naik ke tunggangan entah onta atau kuda atau himar, melewati Sahara, gurun pasir, padang pasir, tanpa ada rasa takut di dalam dirinya kecuali hanya rasa takut kepada Allah. Dan aku buktikan itu kata Adi. Ya. Kenapa? Karena memang tujuan Allah di sini ya, kalau ketemu lewat batasan waktu dapat orang kafir bunuh, kata Allah. Bukan waktunya jihad itu, masanya jihad itu hanya menahan ketika diserang baru balas. Karena bukan makna daripada jihad itu fisabilillah seperti itu. Tujuan jihad fisabilillah pada hakikatnya ini tadi alasan pertama ya. Dan yang kedua untuk menghidupkan, membuat satu perkumpulan Islam yang mendatangkan kedamaian dan keselamatan. Yang ketiga, iqamati daulatillah fil ard, menegakkan negara Allah di atas buminya Allah. Artinya dengan tuntunan syariat yang dibawa Allah melalui Nabi Muhammad. Di mana tempat? Di mana tempat? Itu tujuan daripada dan hakikatnya jihad. Ya. Fa ayyun kanatil wasilah al-muta'ina ila dzalika wajib itba'uha. Apapun yang menjadi perantara yang dibenarkan. Ingat, perantara yang dibenarkan. Maka diperbolehkan untuk jihad asal perantaranya betul. Ya, wasilahnya bagus, maka boleh dikumandangkan, ditampilkan itu jihad. Kalau seandainya di zaman kita sekarang dikatakan Imam Buti, wasilah yang sekarang ini, wasilah itu banyak perantaranya. Di zaman kita khususnya berisalah, artinya dengan ngarang kitab, ada jihad. Ya. Wan nasihah, nasihat, ada guru ulama memberikan ilmu, menjelaskan masalah hukum, itu jihad. Karena sarana itu yang bisa berlaku di masa kita saat ini. Untuk makna jihad itu hilang, artinya sama sekali tidak akan ada lagi, tidak mungkin. Orang kita, para sahabat pulang dari Tabuk itu sebagian mematahkan pedang,
Dipatahkan pedang mereka. Karena tidak ada lagi peperangan setelah ini. Kenapa? Karena bangsa Romawi udah ditaklukkan sama Muslim. Tidak ada itu lagi, itu terakhir itu sudah. Bangsa Romawi itu ditaklukkan sama, walaupun tidak terjadi peperangan, tapi mereka di bawah tekanan kaum muslimin. Dipatahkan pedang. Dengar ke telinga Nabi. Untuk apa dipatahkan pedang? Bukan disimpan. Maksud Nabi disimpan dalam sarungnya. Ya Rasulullah udah gak ada lagi perang. Orang Romawi bahkan ke petinggi sekali, yang paling tinggi dari pemimpin Romawi udah nyerah sama kita. Dia udah ngasih jizyah kepada kaum muslimin. Untuk apa lagi? Pedang. Lah, kata Rasul, pedang itu akan tetap berlaku sampai Dajjal datang. Jihad itu tetap akan ada. Tapi fase-fasenya tidak dari masa itu sampai tiba Dajjal itu fasenya harus dengan pedang, tidak. Dengan kitab. Ini namanya perang. Dengan ilmu nasihat itu namanya perang, jihad namanya. Makanya para penuntut ilmu itu diibaratkan jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia balik ke rumahnya. Ya. Kita tidak bisa berperang dengan senjata sebagaimana sahabat dan Rasul di masa itu. Kita tetap dikatakan jihad fi sabilillah dengan mendatangi ulama, majelis, belajar, mencatat, mengambil ilmu. Itu namanya jihad. Wal irsyad, memberikan arahan yang baik, itu termasuk jihad. Wa inda idzin la yafsirul jihad illa bidzalik. Maka ditafsirkan makna jihad itu ya, seperti yang disebutkan tadi. Ya, untuk masanya menggunakan pedang enggak ada di zaman kita memang. Ya. Tapi perintah dari Allah, ya, kedapatan sama mereka, bunuh, karena memang masanya masa pedang. Di masa kita saat ini apa? Kita punya akidah dan keyakinan, seperti datang bulan Maulid. Udah deh orang-orang Wahabi itu. Mulai dia merayakan kelahiran Nabi SAW dengan membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan. Tapi dia ikut bahagia dengan hari kelahiran Nabi. Cuma caranya yang salah. Kalau kita dengan memuji Rasul, menggunakan syair, dan lain sebagainya. Nanti kalau udah bulan Rabiul Awal, bulan Maulid selesai, tidak ada lagi. Itu buka di YouTube, di Facebook. Ya, tidak akan pernah lewat dari bab bid'ah. Ada aja tuh kalimat yang keluar dari itu. Haram inilah bid'ah ini, bulan Maulid baca. Tidak ada di zaman Nabi baca Maulid. Sudah saya jelaskan. Abbas bin Abdul Muthalib minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku memujimu dengan syair. Sallallahu alaihi wasallam. Bilang Nabi, la yufdidahullah fak. La yufdidlahu faka. Makna kalam. Kata Nabi, pujilah. Maka Allah tidak akan menghancurkan gigimu dan apa yang ada di rongga mulutmu. Ketika masa orang-orang yang satu umur dengan Abbas bin Abdul Muthalib udah tua, udah 80, udah 90. Abbas bin Abdul Muthalib begitu juga udah tua, giginya seperti waktu masih pertama kali dapat doa dari Nabi di umur tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa? Muji syair dengan syairnya Nabi Muhammad. Di antara salah satu syairnya apa yang pernah saya ucapkan? Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa adha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dzalikan diya wa dzalikan nur sublur rasyadi nahtarigu. Itu syairnya memuji lahirnya Nabi Muhammad. Dari siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Apalagi? Hadrah. Ada di zaman Nabi? Ada. Tala'al badru alaina. Pakai duf. Pulang dari Tabuk disambut sama penduduk Madinah. Dengan tala'al badru alaina. Pakai duf. Mungkin terbangannya nggak ada kicik-kicik. Apa namanya itu? Besi itu. Ya, untuk menghidupkan suasana pukulan. Di zaman Nabi. Ya, tapi ada. Nah, ini paham yang kacau ini keluar untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad dengan mengharamkan, membid'ahkan. Tapi itu tadi saya tetap katakan kelahiran Rasulullah SAW itu membawa keberkahan. Baik orang-orang yang dengan cara memuji atau dengan cara orang yang memaki. Tapi nama Nabi Muhammad seperti yang Allah firmankan, wa rafa'ana laka ikrak. Namamu Muhammad akan kuangkat.
akan tetap tinggi nama Muhammad. Tinggi dengan cara orang-orang tersebut, macam-macam orang yang meninggikannya. Meninggikan dengan membid'ahkan orang yang ingin memuliakan. Ada yang seperti itu, mengharamkan perkumpulan seperti juga. Ada cara orang mewujudkan rasa syukurnya dengan kelahiran Nabi, bersedekah, silaturahim yang tadinya seminggu sekali dijadikan amal setiap hari, itu adalah wujud syukurnya. Ada yang memperhatikan kaum fukara wal masakin, ada yang memperhatikan janda-janda wal aitam, janda kebutuhannya bukan jandanya. Ya, dia punya anak misal tadi, diperhatikan kebutuhannya, bukan si jandanya. Lain bab lagi, itu empat mata nanti. Ya. Wa ala kulli hal. Ya. Itu ayat 40 ayat dikasih ke Rasul kepada Imam Ali, susul Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah. Kenapa tidak dipanggil balik Sayyidina Abu Bakar? Karena memang lebih layak untuk menyampaikan ini adalah salah satu dari keluarga Rasulullah. Maka diutus Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Insyaallah besok kita sambung, ya. Apa yang akan disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar fi Arafah, ketika berada di Mina, ketika berada di Muzdalifah, dan bagaimana respon dan reaksi Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan ini dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah tulisan dari firman Allah yang disampaikan oleh Rasul kepada Imam Ali untuk kaum musyrikin di Mekah. Insyaallah kita lanjut besok. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan keselamatan kita dunia wal akhirah. Minta maaf saya kelewatan 20 menit, 25 menit. Ya, mohon maaf karena kelamaan. Tapi memang begitulah keadaan kalau kita mempelajari, mengkaji sejarah Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kita dibuat lupa sama Allah. Asyik suasananya, lupa sampai makan, lapar ya lupa. Nah, sekarang baru ingat karena saya sebutkan. Kemudian lupa mengantuk. Nah, sekarang mungkin baru ngantuk ketika disebut. Tapi memang Nabi Muhammad itu bagi orang-orang yang di dalam hatinya betul-betul merindukan, walaupun zaman selesai, kata Imam Ali Habsyi, maka tidak akan pernah selesai akhlak Nabi Muhammad, akan selalu tampil yang baru. Semoga Allah kuatkan mahabbah kita. Allah kuatkan mahabbah dan kerinduan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan di dunia wal akhirat dikumpulkan bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Lalu Abdullah bin Yamina binti Abdullah wa Mardiya binti Abdullah, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhum al-jannah bi rahmatihi wa walidina wa walidayhim khassa jami' amwatina wa amwatil muslimin 'amma. Tabakumullah bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir li mayyitina wa ahyi minna bi barakati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi haqqi rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbu ya Karimu ya Hayyu ya Qayyumu ya Man bina rahimu wa fadluhu amimu ya sami'a du'ai wa rafi'a samai ya dhal 'atal hattani wal judi wal ihsani. أصلح لنا سريرا ونوّر البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا ذنوبا
واستر لنا العيوب وأعطنا المهبوب وأكشف الكروب وأكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جئت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول بلساني ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعوي نرائي الخلائق وللورى ننافيك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عاد العبي وآله وصحبه عدد قاس صحبه والحمد للإله في البدع والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفك أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكى ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتكيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون وكد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه القرار اللهم اهدنا بهداك
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد ونستعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum. Jalankan uang salawatnya, semoga Allah meridhai sedekah dan infak kita malam ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.